Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, Bu, saya Natalie Angela. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas di rumah sakit saat ini. Benar dengan Ibu R. Selamat pagi, Mbak. Iya benar, Mbak. Jadi saya dari dokter dan diarahkan untuk ke ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan konsultasi gizi? Untuk konsultasi saya belum pernah sama sekali, Mbak. Baik, Ibu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Jadi, konsultasi gizi ini dilakukan untuk mencari tahu solusi dari masalah-masalah dan keluhan Ibu. Untuk konsultasi ini dilakukan dalam waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, Bu. Kalau saya boleh tahu, apa saja keluhan yang Ibu rasakan? Ini kebetulan leher saya kencang. Leher saya kencang, Mbak. Terus kepalanya pusing, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Setelah saya lihat hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu tinggi ya, 160/90. Tinggi badan Ibu juga 158 cm, dan berat badan Ibu 70 kg. Untuk status gizi Ibu, termasuk ke dalam kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas ya, Bu. Kok bisa tinggi ya, Mbak? Itu kenapa? Nah, pertanyaan yang bagus, Bu. Hipertensi ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi natrium atau terlalu asin, kurangnya aktivitas fisik, dan kurang menjaga pola pikir, Bu. Apakah dari orang tua Ibu mempunyai riwayat hipertensi? Sepertinya tidak punya, Mbak. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi atau pantangan, Bu? Tidak ada, Mbak. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mengonsumsi obat-obatan? Sudah, Mbak. Boleh disebutkan, Mbak? Boleh disebutkan, Bu, obatnya apa saja? Obatnya itu Kandesartan yang 8 mg, Mbak. Oh, obat antihipertensi ya, Bu. Kalau saya boleh tahu, kegiatan sehari-hari Ibu ngapain aja ya, Bu? Biasanya saya pagi jam 6:30 pagi udah jalan pagi sekitar 20 sampai 30 menit, kira-kira seminggu 3 kali, Mbak. Terus selesai itu biasanya saya sarapan dan melakukan kegiatan rumah aja, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Sebelumnya, saya ingin menanyakan kebiasaan makan Ibu selama di rumah apa aja ya, Bu? Untuk sarapan saya itu nasi, daging rendang, sama sayur bayam, Mbak. Saya juga suka nyemil biskuit sama buah pisang, Mbak. Untuk makanan siang, saya makan nasi, ikan teri, daging rendang, sama sayur kangkung. Sama sayur kangkung, Mbak. Untuk makan malamnya, saya makan nasi, ikan teri, tempe goreng, sama sayur, Mbak. Biasanya Ibu kalau ngambil nasi, berapa centong nasi ya, Bu? Biasanya saya sekitar 1 sampai 1,5 centong, Mbak. Untuk lauknya sendiri, berapa banyak ya, Bu? Kalau daging rendang 1 potong, Mbak. Untuk ikan teri kira-kira 1 sampai 2 sendok makan, Mbak. Untuk tempe gorengnya 1 potong, Mbak. Kalau biskuit dan buah pisangnya, berapa banyak ya, Bu? Untuk buah pisangnya biasanya saya makan beberapa jam setelah makan besar, Mbak. Untuk biskuitnya saya suka makan siang ke sore sih, Mbak. Setelah saya analisis, kebiasaan makan Ibu sudah cukup bagus ya, Bu. Ibu sudah makan besar sebanyak 3 kali dalam sehari. Ibu juga mengonsumsi sayur dan buah. Hanya saja, makanan Ibu dalam pengolahannya kebanyakan yang digoreng, mengandung santan, dan yang mengandung tinggi natrium atau yang terlalu asin ya, Bu.
Iya, Mbak. Soalnya itu enak, Mbak. Iya, Bu. Kalau bisa untuk ke depannya dikurangi dulu ya, Bu. Dari sini dapat kita lihat konsumsi makanan tinggi natrium Ibu didapatkan dari ikan teri. Dari hasil yang didapat tadi, Ibu memiliki tekanan darah yang tinggi dan kelebihan berat badan, tingkat berat atau obesitas ya, Bu. Berarti saya harus berubah itu semuanya ya, Mbak. Nah, tepat sekali, Bu. Sekarang kita sudah mengetahui kekeliruan pola perilaku dan pola makan Ibu. Sekarang kita bahas bersama ya, Bu. Baik, Mbak. Ibu di sini saya anjurkan untuk menerapkan diet rendah garam 3 dan hanya dapat mengonsumsi natrium sebanyak 1000 sampai 1200 mg natrium. Dan pada pengolahan makanan boleh menggunakan 1 sendok teh atau sekitar 4 gram garam dapur untuk mengurangi asupan tinggi natrium. Nah, di sini saya akan membagikan leaflet yang dapat Ibu lihat. Di sini ada leaflet mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, Bu. Nah, di sini ada bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan atau dibatasi. Konsumsi makanan yang tinggi lemak dan yang diawetkan harus dibatasi ya, Bu. Apakah sampai sini Ibu paham? Makanan yang diolah kayak tumis atau dipepes boleh ya, Mbak? Masih diperbolehkan, Bu. Selain itu, agar berat badan Ibu berangsur normal, saya harap Ibu juga mulai meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga ya, Bu. Bisa dengan berjalan kaki selama 30 menit tiap pagi hari. Untuk kebutuhan Ibu perharinya yaitu 2000 kilokalori. Nah, untuk itu, Ibu bisa mengonsumsi makanan pokok sekitar 1,5 penukar atau 150 gram, untuk hewaninya 1 penukar atau 40 gram, untuk nabatinya setengah sampai 1 penukar atau biasanya 25 sampai 50 gram, untuk sayurnya boleh 1 penukar atau sekitar 100 gram. Dan kalau bisa setiap hari mengonsumsi buah ya, Bu. Apakah sudah dapat dipahami, Bu? Sudah paham, Mbak. Berarti saya harus mengurangi makanan yang mengandung banyak natrium atau garam itu ya, Mbak. Terutama ikan teri dan makanan yang berpengawet ya, Mbak. Karena nggak baik untuk tekanan darah saya. Terus saya harus meningkatkan kebiasaan aktivitas fisik atau olahraga saya, Mbak. Nah, betul Ibu. Tentang pemahaman yang perlu dilakukan dan yang dihindari. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu dapat mengatur pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga Ibu ya. Untuk masalah Ibu, kita gunakan diet rendah garam untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi, Mbak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya ya, Bu. Nah, kita buat komitmen aja ya, Bu, selama 2 minggu ke depan. Apakah ada perkembangan pada Ibu atau tidak? Kira-kira 2 minggu lagi, Ibu keberatan tidak kalau datang ke sini lagi untuk melihat perubahannya? Iya, Mbak. Saya tidak keberatan. Baik, Bu. Nanti kita pantau lagi keberhasilan diet Ibu sesuai dengan yang kita konsultasikan tadi ya, Bu. Iya, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat.